Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Lawanlah godaan, selalu berteguh. Tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Berharap pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Dosa dijaga, tindakanmu tulus, tiada mencela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang terdekat. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Renungan kali ini saya berikan judul Tipu Daya yang didasari dari surat Yakobus pasal 1 ayat 14. Sebuah pepatah bahasa Jawa menyebutkan demikian. Ojo milik barang kang melok, yang artinya jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang menarik hati. Kenapa? Karena seringkali justru mengecewakan. Seperti halnya yang pernah saya alami dalam pengalaman saya. Berikut ini. Ya, satu kali saya tertarik untuk melihat dan membeli power bank karena tawarannya begitu menarik, saudaraku. Sebuah power bank dengan kapasitas 10.400 mikroampere seperti ini. Ya, ditawarkan dengan harga sangat murah. Nah, karena tawaran yang menarik itu, maka saya membeli power bank ini. Ternyata daya yang muncul atau daya yang dihasilkan itu tidak sebanding atau tidak sama dengan
apa yang tertulis 10.400 mikroampere. Menurut Google, daya yang tertulis dikalikan voltase baterai kemudian dibagi 1000. Artinya 10.400 dikalikan 3,7 dan kemudian dibagi 1000, maka menghasilkan 37,44 watt. Seharusnya dayanya semacam itu. Ke daya output yang dihasilkan, bagaimana menghitungnya? Daya tadi dibagi voltase yang keluar dari power bank ini, dan di sini tertulis voltase yang keluar adalah 5 volt. Itu artinya 37,44 watt dibagi 5 volt menghasilkan 7.488 mikroampere. Dalam kondisi power bank ini full, maka bisa mencharge HP saya secara full 2 kali. Handphone saya memiliki kapasitas baterai 3075 mikroampere. Tapi kenyataannya bagaimana? Baru mencas sebentar dan handphone saya belum full baterainya, power bank ini sudah mati. Pertanyaannya, ada apa dengan power bank yang ditawarkan dengan cara yang menarik dan begitu murah ini? Kita akan bongkar power bank ini. Ya, ada 4 baterai, tetapi ternyata 3 baterai tidak menempel, saudara. 3 baterai tidak menempel, artinya saya tertipu dengan harga murah karena baterai yang nempel hanya 1, kapasitasnya hanya 1 buah baterai. Jadi wajar kalau kemudian untuk mencharge HP saya dalam waktu sebentar power bank ini sudah mati. Iya, ada 3 baterai yang mati, saudara. Ternyata tawaran yang murah, yang menarik ini tidak sebanding dengan apa yang saya dapatkan. Semoga pengalaman ini hanya saya yang mengalami dan saudara tidak mengalaminya. Dari pengalaman tadi, saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Yakobus dalam suratnya Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Keinginan saya membutakan saya. Gara-gara power bank ditawarkan dalam harga murah, maka saya mudah terpikat. Saudaraku, kuasa kegelapan seringkali memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan. Bukankah seringkali terjadi bahwa kita tidak bisa membedakan mana itu keinginan dan mana itu kebutuhan? Apa yang kita sebut sebagai kebutuhan seringkali hanyalah sebuah keinginan. Jika kita memperhatikan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, sebetulnya pemerintah masih tetap menghimbau kita untuk stay at home, dan kalaupun keluar rumah itu karena sebuah kebutuhan atau sebuah keperluan. Tetapi kita melihat ada begitu banyak orang yang kemudian dengan euforia pergi keluar. Begitu mal dibuka, langsung mal menjadi penuh. Alasannya butuh, padahal bukankah itu sebuah keinginan semata? Dan karena gara-gara keinginan untuk keluar dengan alasan sudah bosan atau yang lainnya, kemudian orang tidak lagi memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan apa akibatnya? Penderita COVID-19 meningkat. Sebagai manusia rasanya kita harus menguji diri. Sebagai manusia rasanya kita harus menahan diri untuk tidak diperbudak oleh keinginan kita. Karena keinginan seringkali dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tetap berpegang pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, agar kita mampu mengelola keinginan kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak tertipu oleh daya rayuan kuasa kegelapan. Selamat berjuang, saudaraku.
Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang bertahta di surga, kami mengucapkan syukur. Engkau kembali mengingatkan kepada kami agar kami dapat mengelola keinginan kami berdasarkan kehendak-Mu. Ajarlah kami untuk kami senantiasa hidup seturut dengan pimpinan Tuhan. Terberkatilah setiap orang yang selalu mengandalkan Tuhan sebagai sandaran hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.